Hari ini hari keberuntungan nih buat si rambut. Dia mendapatkan kesempatan untuk dirapihkan. Kemarin-kemarin gondrong acak-acakan gak karuan. Ya, kita lihat. Saya bilang ke si masnya kan, masnya orang Madura. Mas syukur mas, digimanain pak? Terserah masnya aja lah, asal saya kelihatan lebih ganteng dan lebih muda. Aduh, maaf bang katanya. Saya cuma bisa ngubah potongan rambut, gak bisa ngubah takdir. Asik juga sih mas ini. Akhirnya kita ngobrol panjang lebar kan. Cuma ternyata karena jaraknya mungkin nggak masuk ke ini, nggak masuk ke rekaman video. Akhirnya ya untuk suaranya saya akan menceritakan pengalaman malam minggu kemarin diajak ke lokalisasi yang ada di Papua Barat ini. Saya kira di sini nggak ada kan, kita baru turun gunung, di sini ada kenalan, diajak kita ke tempat karaoke. Nah, tempat karaoke-nya ini ada banyak kan, ada kelompok-kelompok, ada kelompok yang dari Sunda, ada yang kelompok dari Jawa, ada kelompok dari Makassar, banyak berkelompok, ada juga yang kelompok campuran, tapi rata-rata ya sama begitulah. Tarifnya karaoke ini 1 jam untuk ruang karaoke-nya 100.000, untuk pemandu lagunya 1 orang 100.000, jadi 1 jam ini 200.000. Room karaoke, ruang karaoke sama pemandu lagunya. Tambah kayaknya ada peraturan tidak tertulis juga nih, kalau karaoke harus ditemani dengan minuman keras, minuman beralkohol maksudnya, nggak keras sih, dia bisa diminum juga. Minuman beralkoholnya per botol 250.000. Minuman ringan juga ada, harganya 3 kali lipat kalau daripada kita beli di warung di luar. Kalau di warung luar itu yang kecil itu 5.000 ya, di sini 20.000, 4 kali lipat berarti. Terus kacang juga, kacang suuk itu, kacang tanah, di luar sebungkus itu 20.000, di sini 60.000 sebungkus. Jadi kacang, minuman ringan, air mineral juga di luar kan 5.000 paling sebotolan, paling mahal tuh yang 600 ml. Di sini 20.000 juga. Jadi harganya 4 kali lipat daripada di luar. Ya pokoknya kalau kebanyakan uang, kita pengen buang uang ya kesini lah, ke tempat-tempat karaoke itu kayaknya cepet uang kita habis kalau kita kebanyakan duit kan. Kalau kita uang tiap bulan masih ngap-ngapan ya, kalau mau nyanyi di rumah aja lah, yang gratis di kamar mandi. Kemudian kalau mau mengeluarkan sperma ya ke istri aja. Kalau nggak punya istri ya ke tangan kanan aja. Hemat, cermat, dan bersahaja. Kalau di sini mahal-mahal ya. Di sini kalau untuk short time itu sekali cert katanya 200.000. Itu kalau yang long time itu semalaman 1 juta sampai 1.500.000. Saya jadi ingat istri itu waktu itu. Aduh, istri kita tiap malam nemenin kita. Kalau kita bayar 1.500.000 semalam, sebulan 45 juta. Aduh, makanya kan saya bilang, kalau kita penghasilannya belum kayak Ardi Bakri, belum punya gaji 100 juta sebulan, ngapain isi 100 juta sebulan, itu hitungannya kita masih ngutang ke istri kan. Dari tidurnya aja tuh, dari tidur bareng aja kita udah ngutang, belum nyuciin, belum istri kita masakin, belum ngomong anak kita, belum nyapu ngepel. Tuh kalau gaji asisten rumah tangga berapa tuh? Kalau kita belum bisa ngegaji pembantu 4,
asisten rumah tangga 4 orang, sama belum bisa nafkahin istri 100 juta sebulan, nah itu hitungannya kita masih ngutang ke istri. Makanya jaga baik-baik istri. Nah, waktu ya nyanyi lah, waktu itu kan kemarin malam ya di lokalisasi di traktir sama teman. Roomnya dia bayarin, PL-nya bayarin, minumannya dia yang bayar. Cuma masalahnya minumannya beralkohol, haram. Kan kata lagu juga itu apa tuh? Tidak akan kusentuh setetes pun, kata lagu Rhoma Irama itu kan. Minumannya nggak bisa diminum. Akhirnya kita makan kacang doang sama air mineral. Terus di ruangan karaoke pada ngerokok. Saya nggak ngerokok, mata pedih. Nggak ada ventilasinya sih, tertutup ruangannya. Kita mau nonton, ini yang depan kita pemandu lagunya roknya pendek, dadanya kelihatan kemana-mana. Udah jina mata, dosa semua ini di ruangan ini. Tadinya saya nyesel tuh diajak situ kan. Dulu kan kita sering di Saritem waktu SMP kan, dekat Saritem udah tau lah. Dan kalau lihat perempuannya ya bagusan yang di Bandung sana. Kalau sama istri ya jauh lah, cantikan istri saya. Ini kayaknya yang kesini udah nggak laku di kota besar, jadi kesini kayaknya. Aduh maaf teh ya kalau nonton. Mudah-mudahan gak pada nonton lah. Akhirnya udah sejam lebih di ruangan, keluar juga lama-lama kan gak enak sama yang lain. Nyanyi nggak bisa, pales. Minum enggak katanya kan. Melukin cewek, pemandu lagu juga enggak. Akhirnya kita keluar dari ruangan itu 11 malam, jam 11 malam kayaknya di luar itu. Saya lihat jam kan, aduh ini udah nggak bener ya. Akhirnya saya nelpon Kevin kan, kak lagi di mana? Kevin di sana di Sumedang, baru selesai futsal katanya, mau pulang ke rumah. Oh kalau di sana kan baru jam 9 malam. Oh iya kak, hati-hati di jalan gitu. Maaf kak, belum bisa kirimin uang nih buat kaos. Bapak cuma megang 300.000 di dompet. Nantilah kalau papa dapat papa kirimin ya, gitu. Nelfon Kevin kan di tempat lokalisasi. Nelfon ya biar kita ingat anak istri aja. Jangan sampai ini uang 300.000 ini terbang sia-sia kan. Tergoda sama yang short time. Kalau pengen mah ya pakai tangan kanan aja lah. Kalau di rumah kan istri jadi tangan kanan, kalau jauh dari istri ya tangan kanan jadi istri gitu aja. Itu kalau udah nggak kuat ya kayaknya kalau kita banyakin patroli ke hutan terus lari, push up, sit up, keinginannya hilang juga. Ngaji lah, baca Quran kan, keliling-keliling tempat lokalisasi ngeliat kan pada duduk-duduk di halaman itu, macam-macam bentuknya. Ya akhirnya karena jam 11:30 lapar, kita masuk deh ke tempat pecel ayam, itu tempat lalapan. Kalau di kita pecel lele atau pecel ayam ya, di situ namanya lalapan. Nah pas lagi makan ada barengan tuh 2 orang di situ. Waduh lagu lapar juga ya, mereka baru makan. Keringetan mereka habis nemenin yang nyanyi kayaknya. Oh iya tempatnya itu tutup jam 1, itu udah jam setengah 12 kan, sebentar lagi mau tutup, kali kan udah gak ada pelanggan ya, akhirnya mereka makan di situ bareng-bareng. Saya pesen bebek, mereka berdua makannya pakai ayam aja. Basa-basi saya kan, Pak boleh
Bareng nggak semeja? Sok aja pak katanya. Sok aja. Orang Sunda teh katanya. Ternyata mereka orang Sunda. Iya. Yang satu dari Tasik, satu dari Kiara Condong. Oh pas nyambung nih. Kiara Condongnya mana teh? Dia nyebutin tempat kan, nama gang. Oh ya hafal lah tuh. Saya di Suci Sukapada. Dulu waktu SMP, SMA ya sering main ke situ ke rumah si Anu. Oh iya. Cuma dia nggak kenal kan. Nama teman saya dia nggak kenal. Dia kan masih muda. Saya tanya umurnya baru 19 tahun. Yang satunya orang Tasik. Saya tanya udah lama di sini teh. Yang baru 2 bulan katanya. Oh baru 2 bulan kemarin berarti bulan ini bulan Desember kesini akhir November kata dia kan. Oh kau tahu dari kesini di itu sama teman diajakin katanya kan kerja di karaoke di sini lumayan kata dia teh. Akhirnya ya dia terbang ke sini diongkosin sama maminya. Nah ongkosnya itu jadi hutang katanya kan. Ya sambil makan karena sama-sama sudah kan ngobrol nyambung ya. Terus banyak teh hasilnya di sini ya. Pokoknya kita dari 1 jam itu dapat 50.000 dari room katanya kan. Dari room dari nemenin pelanggan itu dapat 50.000. Terus dari minuman beralkohol dapat 50.000. Jadi sejam itu kalau dia nyanyi 1 jam pelanggan terus minum 1 botol ya kita dapat 100.000 katanya kan. 50.000 dapat 100.000 1 jamnya. Kalau dia 2 jam berarti kita dapat 200.000 gitu. Kalau 2 jam kan nggak mungkin minumnya cuma sebotol kan. Di awet-awet itu kan nggak mungkin juga. Pokoknya dia gimana caranya biar minumannya itu cepet ini si pelanggan tuh nambah gitu. Nah udah gitu terus ngobrolin itu juga terus kok mau kerja di sini gitu kan. Ya kalau yang orang Tasik tuh dia banyakan diam sih. Yang Kiara Condong ini karena kita tetanggaan gitu, terus di Bandungnya terus sama-sama bahasanya tempat mainnya juga sama di situ ya, nyambung ceritanya. Dia cerita jadi kemarin pas lulus sekolah dia nikah sama orang Subang laki-lakinya itu. Sama orang Subang laki-lakinya terus udah punya anak. Berarti umur 18 tahun dia nikah ya punya anak. Oh waktu kelas 3 dia hamil duluan sama laki-laki ini kan akhirnya nikah katanya. Punya anak. Nah sekarang anaknya itu umur 10 bulan laki-laki anaknya. Sekarang tinggal sama nenek kakeknya di sana di Kiara Condong. Terus dia kerja di sana di Bandung susah cari kerja karena pandemi ini, karena wabah Covid ini. PSBB di mana-mana di Bandung sementara orang tuanya juga sama kerjanya serabutan sekarang nggak ada kerjaan biasa bangunan katanya. Akhirnya ya ada yang nawarin kerja di karaoke ya dia mau. Akhirnya terbanglah ke sini. Ongkosnya dari mami. Terus bulan kemarin dia bisa ngirim ke orang tuanya 4 juta. Kalau yang bulan ini dia belum nih. Kayaknya belum sempat keluar katanya, tapi nanti mau ngirim kata dia. Terus suaminya sekarang mana? Itulah kemarin pas kan asalnya suaminya kerja di Bandung. Begitu di PHK rumahnya waktu itu kan dia ngontrak katanya. Suaminya di PHK, nah langsung suaminya dia sama anaknya diserahkan ke
mertua sama suaminya, Pak Bu udah nggak sanggup lagi ngasih makan mungkin gitu kan. Nah si laki-lakinya ini pulang ke rumah orang tuanya di Subang. Ya tipe-tipe laki-laki yang tidak bertanggung jawab lah. Kalau bertanggung jawab bagaimanapun juga dia akan berusaha untuk menafkahi anak istrinya kan. Ini begitu kena PHK nggak sanggup ngasih makan, balikin lagi ke orang tuanya sama anaknya lagi. Dia pulang ke rumah orang tuanya. Itu kalau dapat itu makanya kita sebagai orang tua hati-hati juga tuh milih-milih menantu. Jangan sampai dapat yang kayak gitu kan, nggak bertanggung jawab. Kalau ke laki-laki bener mah begitu dia kena PHK kan nggak bisa cari nafkah, sehingga dia mencari, otaknya tuh berpikir kan gimana caranya anak istri saya tetap makan gitu. Ya jelek kata kalau misalnya harus merampok lah, yang penting kamu bertanggung jawab. Ini begitu udah nggak bisa makan anak istri, nggak bisa ngasih makan anak istri, langsung aja diserahkan ke mertua, dianya pergi nggak mikirin itu nanti nasib anaknya gimana, istrinya yang bisa makan atau enggak. Kalau istrinya nggak apa-apa lah ada mantan istri kan, tapi kalau anaknya kan nggak ada mantan anak tuh, seenggaknya dia mikirin anaknya gimana, bisa makan nggak kalau saya serahkan ke orang tua. Sementara dia tahu juga kan kondisi mertuanya seperti itu. Kalau menurut kita mah yang laki-laki bener perasaan, nggak harus begitu juga. Nah ini karena terpaksa akhirnya ya ada pergilah dia ke sini kan. Akhirnya wanita, ya bukan, sekarang dia bukan wanita baik-baik ya, nggak nyebutin gitu. Dibandingkan dulu lah, mungkin dia lagi masih jadi istri orang, ya dari istri laki-laki itu yang orang Subang itu, dia mungkin ya pastinya ya rajin sholat, rajin ibadah, atau berbuat sesuatu yang baik. Cuma karena terpaksa kan sekarang jadinya dia minuman keras ya, iya minuman beralkohol dia minum, asalnya nggak ngerokok jadi ngerokok. Terus akhirnya tadinya mungkin dia menjaga kesucian buat cuma melayani suaminya aja, sekarang melayani suami-suami orang atau laki-laki yang lain gitu kan. Ya sedih lah pokoknya dengar ceritanya. Itu gara-gara laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Ada juga laki-laki yang begitu ya. Ya mudah-mudahan saya nggak termasuk lah. Kita juga nggak termasuk ya, Mas Syukur ya. Mas Syukur juga saya ceritain begitu nih. Dia dengerin aja kan. Saya ngomong aja. Soalnya kalau nggak ngomong ini Syukur ini ngantuk ini. Ini sebenarnya tadinya mau di-upload obrolan saya sama tukang cukur kan, tapi ternyata nggak keterekam. Jadi ya itulah ngobrolin tentang pengalaman jadi tukang cukur kan, waktu di Jawa sama di sini enak di mana. Kalau penghasilan katanya enak di sini di Papua. Di sini tarif cukur 35.000, terus tukang cukurnya kan masih jarang. Jadi sehari itu bisa sampai 10 orang yang cukur. Ya pokoknya untuk nyari duit lebih gampang di sini lah di Papua daripada di Jawa sana. Terus kalau di Indonesia Timur ini kebanyakan tukang cukurnya dari Madura kan. Kalau di Indonesia bagian barat kan kebanyakan tukang cukurnya dari Asgar kan, asal Garut, asli Garut. Kayak di Bandung, Jakarta kan asli Garut tuh kebanyakan tuh. Tanya kalau tukang cukur di Bandung atau Jakarta, tanya pasti dari Garut. Garutnya Banyuresmi, deket Bagendit. Rata-rata dari situ emang. Kebanyakan ya, ada juga dari daerah lain, tapi ya kebanyakan situ. Nah terus itu gimana kalau dapat penghasilannya, itu apa, pertama kerja di sini gimana perasaannya? Pertama mah ya kaget kan, belum tahu cara kerja di karaoke itu, belum tahu gimana. Akhirnya dikasih tahu sama si mamihnya kan, ya kita nemenin ya, joget-joget lah gitu kan, terus nyanyi-nyanyi. Terus namanya laki-laki kadang meluk-meluk kita, nyium-nyium kita, ya jangan risih katanya kan, nanti bisa dapet tips katanya. Ada yang suka ngasih tip, ada katanya. Ada yang ngasih 50, 100 kata dia. Ngasih tipnya itu.
Ya itu tambahan buat dia kalau tipnya nggak dibagi lagi. Pokoknya mah dia dari nemenin itu 50.000, dari minuman 50.000, udah itu aja yang pokoknya. Lain-lainnya kalau tamu ngasih ya itu rezekinya dia. Terus kalau itu ada yang ngajakin kamar, pertama sih nggak mau, lagi pertama-tama mah. Tapi kesini-sininya kan tiap hari kita kadang nggak dapat tamu karaoke katanya. Kadang bisa sehari itu sampai 5 jam katanya, bisa juga nggak ada sama sekali. Ya dapat penghasilannya dari situlah. Kalau ngamar itu kita yang penting sehari itu bayar kamar kan 150.000 katanya. Jadi pokoknya dia disediain kamar sama si maminya, sehari itu bayar kamar 150.000. Dia mau dapat penghasilan mau enggak, pokoknya 150.000. Nggak bisa bayar 150.000, itu masuknya jadi hutang. Kalau kita jarang dapat pelanggan, dapat tamu, ya hutang kita banyak. Lu makan kan, jadi buat kamar itu sehari 150.000, buat makan 3 kali 150.000, sekali makan di sini 50.000 di situ. Jadi sehari itu dia pengeluaran 300.000. Makanya penghasilannya dia harus lebih dari 300.000 sehari. Kalau nemenin karaoke minimal dia harus 5 jam kan. 300.000-nya buat makan sama kamar, 200.000-nya buat dia nyimpan, buat ngirimin ke orang tua sana. Ya akhirnya lama-lama mau. Kalau yang short time kan 200.000, itu udah gak dibagi lagi sama maminya. Kalau yang long time kan 1 juta sampai 1.500.000 semalam. Makanya ya dia mau aja terima katanya. Pilih-pilih nggak, yang ganteng tarifnya berapa, yang jelek berapa. Yang enggak tuh sudah, siapa yang paling mahal itu. Terus kalau ada yang ganteng yang disuka, ya kadang dikasih gratis katanya biar datang lagi. Bisa aja sih teteh ini. Terus kalau saya nih berapa nih kalau wajah kayak saya? Buat bapak mah 2 juta katanya. Waduh mahal, berarti gue termasuk jelek tuh. Kata dia. Waduh, tuh saya dilahirkan jelek ya teh. Coba saya dilahirkan ganteng, pasti udah digodain sama teteh. Banyak tawa aja. Itu ya mungkin karena satu daerah ya bercandanya ngelos jadinya. Iyalah kalau gitu saya tahu lah teteh sini jadi PR-nya atau saya. Soalnya kalau di Bandung nggak laku ya. Ngakak dia juga. Kalau yang di Saretom tuh bagus-bagus tuh. Nih kalau ada yang nonton ini, yang laki-laki udah nggak tahan, terus nggak beriman, seneng berzina, datang ke Saretom. Yang muda juga ada di situ. Pesantrennya ada lagi, masjidnya ada di situ dekat. Jadi habis berzina terus datang ke masjid bertobat kan, deket situ, dijagain sama polsek lagi. Aman pokoknya di situ mah. Ya dosa tanggung sendiri lah. Ajab di dunianya mungkin kena penyakit, ya di akhiratnya disiksa. Udah ngobrol gitu panjang lebar, saya jadi ingat anak istri kan. Ingat Kevin, ingat Tasya, ingat Ija, ingat istri juga. Oh iya, terus habis makan, namanya udah diajak ngobrol kan gak enak juga. Akhirnya saya bayarin 200.000 sama minuman tuh. Saya sendiri 50.000, berarti naktir mereka berdua 150. Gak apa-apa lah, niatnya kan sedekah. Tapi sekarang dia ngomong-ngomong nih, jadi ria, jadi nggak masuk sedekah lagi. Nggak apa-apa lah, 150.000 biar bisa cerita di sini. Kita ada bahan cerita kan. Makanya kita nanti kalau punya anak perempuan ya jaga baik-baik lah. Jangan sampai diserahkan kepada laki-laki yang tidak bertanggung jawab, yang kayak laki-laki itu, yang suaminya dia kan begitu gak sanggup kasih makan langsung dibalikin aja ke orang tuanya. Nggak boleh ya. Laki-laki nggak boleh begitu, harus bertanggung jawab. Kita harus berusaha. Kan pekerjaan gak di satu tempat aja nih.
Saya misalnya dipecat dari tentara kan dunia belum berakhir, masih banyak pekerjaan lain selain dari tentara. Ya kita cari nafkah kan, jadi sejelek-jeleknya jadi pemulung, yang penting dapat duit aja. Jadi buruh tani, banyak itu yang sebetulnya pekerjaan. Jadi buruh tani sekarang di masa pandemi ini kan jadi pemulung. Jadi apalagi kalau pemulung yang ketemu menteri sosial kan akhirnya dapat pekerjaan aja yang gaji 4 juta kan, beruntung itu. Banyak pokoknya 1001 cara untuk mencari nafkah itu. Yang penting kita keluar rumah aja dikasih nafkah, karena rezeki itu kan sama Allah udah ditentukan. Rezekinya kita udah dijamin, matinya kita, maut kita nggak akan tertukar sama yang lain. Kayak yang ini nih yang baru terjadi kan, Sriwijaya Air itu yang jatuh kan, maut tuh pasti udah ditentukan, dia kan udah diatur tuh, kamu matinya jam sekian karena kecelakaan pesawat, makanya kamu tanggal sekian beli tiket tujuan Pontianak. Yang belum waktunya meninggal kan ada tuh yang sekeluarga di Jawa tuh 8 orang kan, tiba-tiba membatalkan tiketnya. Terus yang karena udah ajalnya harus di situ di Sriwijaya Air, kayak yang di penumpang maskapai Nama Air, tiba-tiba sama Nama Air dipindahkan ke pesawat Sriwijaya karena memang ajalnya udah di situ. Kalau kita kembalikan kan begitulah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Makanya udah dicatat mautnya kita kapan, udah tahu. Kita kan belum tahu nih, siapa tahu saya habis dicukur ini meninggal game over, nggak tahu juga. Atau saya habis ngupload video ini game over, nggak tahu juga. Tapi yang pasti rezeki kita, maut kita sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah ditentukan sama Tuhan kita. Jadi kita tinggal jalanin aja lah. Karena ada video sebelumnya tuh yang bapak tua yang waktu mancing kan, jangan takut nggak dikasih rezeki, pasti hidup dikasih rezeki. Kayak di sini nih masyarakatnya happy aja, pandemi biasa-biasa aja gitu kan, makan. Bisa beli beras, dia beli beras. Nggak bisa beli beras, nyari singkong ke kebun. Nggak ada singkong, nyari ubi. Di kebun nggak ada bahan makanan, dia pergi ke hutan berburu. Pokoknya 1001 cara lah. Nah, kita laki-laki ini harus strong, harus kuat. Jangan cuma gara-gara di PHK langsung stres. Ya, bisa cari nafkah stres di rumah, tidur aja kan, nggak mikirin anak istri. Bingung-bingung, anak istri serahin ke mertua, kitanya pulang ke rumah. Nggak boleh begitu. Tetap kita harus bertanggung jawab sebagai laki-laki ya. Pasti dapat rezekinya mah. Yang penting kita sabar, tawakal, istiqomah gitu. Nah, terus lanjut lagi nih ke obrolan tadi. Terus teh, sampai kapan mau di sini rencana? Kalau ini masih harapannya ya nantilah ngumpul-ngumpul dulu kata dia. Kalau hutang si mami mah udah kebayar, katanya bekas ongkos tiket kesini mah. Itu juga teteh yang Tasik udah sama kebayar. Sekarang mah lagi ngumpul-ngumpul dulu, ngumpul-ngumpul modal, nanti buka usaha apa kali di rumah kan. Terus juga ya anak masih perlu susu katanya, terus orang tua juga belum dapat kerjaan, jadi sekarang tumpuan harapannya nafkah ya cuma ke si teteh ini yang di sini yang kerja sebagai PSK, pekerja seks komersial, merangkap pemandu lagu atau pemandu lagu merangkap PSK. Ya nggak apa-apalah, mungkin sebagian besar dari kita menganggap pekerjaannya hina, kotor, penuh dosa, tapi sementara kita sendiri ya belum bisa memberikan solusi untuk mereka. Si teteh ini bisa aja berhenti mungkin kan dari sini kerjaannya, cuman dia nanti makan anaknya, makan orang tuanya, susu anaknya dari mana? Sementara di Bandung katanya nyari kerja udah susah, pembatasan sosial ini kan, wabah ini.
pabrik di mana-mana tutup, kata dia. Ya sementara kita nggak bisa menyalahkan dia kerja di sini. Ya kita bisa menyalahkan diri sendiri aja. Kenapa saya nggak punya harta triliunan teh? Kalau saya punya harta triliunan teh saya angkat jadi asisten rumah tangga, gajinya 5 juta sebulan, nggak usah kerja di sini gitu kan. Ya obrolnya gitu aja, ngalor ngidul juga kan, ngobrolin sekolahnya di mana, SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana. Ternyata kita nggak pernah satu sekolah. Nggak pernah satu sekolah tuh, dia di sana saya di sini. Cuma kalau jalan-jalan hari Minggu ke Gasibu sama. Sekarang udah nggak rame katanya kan sejak PSBB ini, nggak ada yang jualan lagi, iyalah kayaknya gitu juga. Terus Kiara Condong juga yang dulu ini baru doyong, dulu kan sawah, selokannya bisa berenang di situ, sekarang udah nggak bisa katanya. Baru doyong itu sekarang udah penuh sama ini, penuh sama kontrakan kata dia. Saya udah lama gak ke situ. Udah penuh kontrakan, terus sawahnya udah hilang, udah nggak ada, selokannya udah kotor. Oh iya, dia juga nunjukin foto-foto di HP-nya kan, foto-foto daerah situ, dia lagi selfie, sebenarnya backgroundnya daerah situ. Oh iya, udah jauh beda lah sama dulu. Dulu kan kita kalau dari Jalan Suci, dari depan rumah saya di itu Gang Pelita kan tinggal nyebrang tuh lewat Dokter Bonim, masuk ke jalan, ada jembatan, terus keluar di Cicadas, nyebrang ke sana lewat deket Misbar, nyebrang tinggal nyusurin sedikit, yang sekarang jadi apa itu, jadi pasar apa ya, tinggal belok kiri masuk ke situ. Dulu di situ sawah-sawah semua, sekarang udah enggak katanya. Ya begitulah ceritanya. Ya kita kalau punya anak perempuan, sekali lagi jangan sampai kita serahkan ke laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Kemudian sebagai laki-laki ya kita harus memperkuat fisik dan mental, jangan mudah menyerah. Kita harus pikirkan masa depan diri kita dan masa depan keluarga kita, karena kita sudah berani berkeluarga. Kalau sekiranya belum mampu menafkahi anak istri ya jangan dulu nikah lah. Tapi nikah juga wajib sebenarnya. Wajib atau sunnah? Wajib ya kalau nikah itu. Ya pokoknya kita harus itulah, harus tawakal, pasti dikasih rezeki sama Allah. Nikah itu jangan malas intinya mah. Kalau kerjanya tiap hari tidur ya gimana mau dapat uangnya. Seenggaknya kita keluar kerja apalah, nyangkul apa. Kalau di kota besar ya jadi pemulung, jadi apa, jadi karyawan, jadi buruh, jadi pokoknya semua asal kita mau kerja pastilah dapat uang. Syukur-syukur kita bisa dagang kan. Kayaknya yang dagang itu banyak tuh penghasilannya kelihatannya. Karena kan dari hadis atau apa ya, yang 8 dari 10 pintu rezeki adalah melalui jalur perniagaan, lewat dagang. Jadi banyaknya rezeki itu dari dagang, makanya Rasulullah dulu kan berdagang. Aduh, gimana hasil cukurannya? Bagus gak nih? Emang kalau habis dicukur itu keren perasaannya ya? Lihat, jadi mudahan kita. Ya gitulah. Ya mas sekedar berbagi aja. Syukur-syukur ada yang bisa diambil hikmahnya. Kalau misalnya ini yang keluarga di Bandung yang nonton ya di sini anaknya baik-baik aja, aku doakan ya, kita semualah berdoa biar teteh-teteh yang ada di tempat karaoke ini mendapatkan rezeki, bisa menabung buat modal usaha. Terus kita doakan juga ada pria baik yang bertanggung jawab,
yang bersedia dengan ikhlas menafkahi mereka sehingga mereka tidak perlu bekerja lagi di sini. Ya, dinikahilah sebagai istri, tentunya dihalalkan. Ya, kita juga jangan sebagai masyarakat ya, kalau misalnya mau membubarkan ya tentunya harus ngasih solusi juga. Yang asal dibubarkan aja, ditutup tempatnya, tapi kita sendiri nggak bisa ngasih solusi untuk mata pencarian mereka. Dan beruntunglah kita yang masih diberi rezeki dari jalan yang baik dan halal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian lah, nanti sambung lagi. Ngomong apa kek?